Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selama di rumah kalian baik-baik saja ya. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anakku semua. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan kedua dalam mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Kenapa kalian harus mempelajari mengenai web hosting dan web domain? Karena nanti khususnya di jurusan teknik komputer dan jaringan, pada waktu kalian sudah memasuki dunia kerja atau dunia usaha, kalian akan mengerti betul bahwa selain infrastruktur jaringan atau merancang bangun sebuah jaringan komputer, kalian juga harus mengerti mengenai layanan server dalam sebuah sistem jaringan. Nah, oleh sebab itu, salah satu yang kalian pelajari di pertemuan-pertemuan nanti, yaitu yang pertama, yang kemarin ya kita bahas web hosting, yang kedua sekarang lanjutannya dari web hosting, dan kita harus mengenal apa itu juga mengenai domain ya. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kalian harus memahami mengenai domain. Yang kedua, kalian harus mengerti mengenai jenis-jenis layanan server. Dari poin 2 sampai poin 7 itulah jenis-jenis layanan dari web hosting. Ya. Yang pertama ada mengenai share hosting, yang kedua virtual private server, dedicated hosting, cloud hosting, free hosting, colocation hosting server. Jadi kalian harus paham itu. Nah, yang kedelapan yaitu mengenai spesifikasi kebutuhan hosting. Itu kalian juga harus paham nanti dalam menentukan kebutuhan hosting yang akan kalian gunakan nanti. Atau tetangga kalian misalkan ingin membuat sebuah web host atau web domain, kalian juga harus bisa menjawabnya. Ya, salah satunya yaitu tadi kalian harus paham dulu mengenai apa itu web hosting dan web domain. Nah, apa itu domain ya? Jadi web hosting kemarin itu tidak lepas dari web domain ya, itu saling keterikatan. Jadi kalau ada hosting pasti ada domain, kalau ada domain pasti ada hosting. Nah, domain itu sendiri adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di internet. Jadi unik ya, domain ini adalah unik. Sebenarnya domain ini adalah sebuah angka ya, sebuah IP address ya, yang ditranslasikan menjadi nama domain agar mudah dihafal oleh manusia. Jadi kan manusia lebih menghafal kata-kata daripada angka ya. Jadi seperti itu. Siapa yang mentranslasikan ini? Ya mesin DNS, domain name system ya. Domain merupakan nama dari suatu website. Dalam pembuatan nama domain tidak boleh ada yang sama dan hanya ada satu di dunia, sehingga sering dikatakan sebagai nama yang unik. Jadi seperti contohnya google.com, itu ada sebuah contoh nama domain. Jadi google.com di dunia ini pasti ada cuma satu ya, satu perusahaan ya, satu domain. Paham ya? Oke. Sedangkan domain itu sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada top level domain atau TLD, yang kedua second level domain atau SLD, yang ketiga third level domain atau yang biasa sering dipanggil subdomain. Nah, top level domain itu sendiri adalah deretan angka di belakang nama domain yang mengindikasikan pemilik tertinggi domain tersebut dan jenis dari domain tersebut. Contohnya ada .com, .net, .rc, .edu, .gov, .mil, .tv, .int. Sedangkan .com itu untuk apa? Itu untuk website komersial, .net itu untuk network jaringan, .org itu untuk organisasi, .edu dan untuk pendidikan, .gov itu untuk pemerintahan. Ya. Jadi, kenapa kalian harus belajar dan mengetahui top level domain? Karena nanti misalkan ada tetangga kalian atau orang siapapun atau kakak kalian ingin membangun sebuah web hosting atau web domain ya. Jadi nanti kalian akan paham ya. Misalkan tetangga kalian itu ingin membeli atau menyewa domain ya untuk perusahaannya yang bergerak di bidang pendidikan misalkan ya. Itu kalian harus membeli nama domain .edu, TLD-nya .edu. Jangan sampai memilih .net ya. Kalau .net itu apa? Untuk network jaringan. Jangan sampai salah pilih. Kalau .edu ya untuk pendidikan. Jadi belinya kalau teman kalian atau tetangga kalian tadi
bergerak di bidang pendidikan, ya belikan TLD-nya yang .edu, jangan beli yang .net. Ya. Kalau bergerak di bidang organisasi, ya berikan .org, jangan dibelikan .tv. Kalau baru bergerak di bidang pertelevisian, boleh kalian belikan .tv atau .com, itu juga boleh. Ya, paham ya? Oke. Sedangkan top level domain atau TLD dibagi menjadi dua, yaitu global top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCTLD. GTLD adalah level domain yang diperuntukkan bagi pengguna global, ya. Biasanya nama domain tersebut seperti contoh di atas. Jadi TLD yang .com.net itu biasa dipanggil juga GTLD. Sedangkan untuk CCTLD adalah TLD domain yang khusus ditujukan bagi negara-negara tertentu. Misalnya untuk Indonesia dengan kode ID, .co.id, .web.id, .net.id, berarti itu CCTLD. Paham ya? Sedangkan untuk negara Jepang menggunakan kode JP dan Malaysia menggunakan MAI. Jadi kalau ada inisial JP di dalam sebuah TLD, itu pasti punyanya Jepang. Oke, lanjut. Kedua, yaitu second level domain atau SLD. Biasa disebut sebagai tingkatan domain yang kedua. Berbeda dengan TLD, SLD adalah nama domainnya yang Anda daftarkan sesuai keinginan. SLD ini bisa Anda beli dan Anda daftarkan. Sebagai contoh, google.com dan facebook.com. Google atau SLD, ya. Google adalah SLD, sedangkan .com adalah TLD. Jadi Google itu adalah nama domainnya atau SLD-nya, sedangkan .com adalah TLD-nya. Contoh yang lain itu facebook.com, ya. Facebook itu berarti SLD-nya, .com adalah TLD-nya. Lanjut, third level domain atau subdomain, ya. Third level domain juga sering disebut subdomain yang terletak di depan nama domain. Third level domain dapat dibuat sesuai dengan keinginan tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu jika Anda sudah mempunyai domain SLD dan hosting. Ya. Jika ingin lebih jelas, silakan perhatikan tabel berikut ini, ya. Tabelnya ini, domain websitenya ada google.com, translate.google.com, ada google.co.id. Nah, kita perhatikan satu persatu dan kita cermati. Google.com, TLD-nya apa? .com. CCTLD-nya nggak ada, karena tidak ada negara tertentu. Ya. Nama domain SLD-nya apa? Google. Subdomain tidak ada, karena tidak ada di depannya nama domain lagi. Paham ya? Kalau translate.google.com, itu TLD-nya apa? .com. CCTLD-nya tidak ada, ya. Nama domainnya itu pasti Google, sedangkan subdomainnya Translate, ya kan? Paham ya? Nah, google.co.id, TLD-nya tidak ada fungsi khusus di sini, ada CCTLD, itu punyanya .co.id, nama domainnya Google, subdomainnya tidak ada. Kalian sudah pernah tahu contohnya lain kan? Seperti ujian.smk.kdr.sch.id. Ujian itu apa? Ujian itu adalah subdomain, sedangkan smk.kdr itu adalah nama domain atau SLD-nya. .sch.id itu termasuk TLD atau CCTLD? Jelas CCTLD. Karena apa? sch.id. ID apa? Indonesia. Dan paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini berdasarkan gambar di samping, ya, dapat dijelaskan bahwa bangunan rumah adalah web hosting, ya. Jadi atau wadahnya itu seperti web hosting. Sedangkan furnitur dalam rumah diilustrasikan sebagai file-file dalam website. Dan alamat rumah itu seperti nama domain. Paham ya? Di sini. Ingat, ya. Perlu diingat, sebuah nama domain mungkin terlihat sebagai sesuatu yang biasa saja. Namun, harga dari nama domain dapat melonjak tinggi harganya jika domain tersebut banyak dicari pengguna internet. Dong ya. Kalau banyak dicari pengguna internet, nama domain tersebut pasti harganya akan lebih mahal. Contohnya apa? Punyanya cash.com itu dijual dengan harga 872 juta US dollar atau setara dengan 12,6 triliun. Ya kan? Harga yang fantastis pastinya. Jadi, kalau itu sering banyak dicari orang, pasti harganya lebih mahal. Oke ya. Nah, sedangkan siapa yang mengelola nama domain di Indonesia? Pengelolanya siapa? Pengelolanya adalah Pandi, ya, PANDI, Pandi. Pengelola nama domain di Indonesia hanya satu, yaitu Pandi. Sedangkan untuk penyedia layanan hosting di Indonesia itu pasti banyak. Salah satunya ada rumahweb.com, nusantarahosting.co.id, ada jogjahosting.co.id dan sebagainya. Paham ya?
itu penyedia layanan hosting. Kalau kalian ingin beli web hosting dan web domain, bisa di penyedia layanan hosting. Apa bisa Pak saya membangun sendiri? Bisa. Daftarnya di mana? Ya pendaftarnya nanti kalian bisa daftar di Pandi. Kalau ingin mendirikan perusahaan hosting dan domain sendiri, ya, insya Allah seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada yang tanyakan enggak? Nah, belum ya? Kita lanjut dulu. Nah, selain kita memahami domain, kita juga harus mengerti jenis-jenis layanan hosting. Ya, ada beberapa jenis atau kategori layanan hosting. Ini kalian harus juga paham. Yang pertama, yaitu free hosting. Free hosting adalah layanan penyewaan hosting gratis. Untuk menggunakan free hosting, kita cukup mendaftarkan diri dan menemukan file website kita ke server. Penyedia web hosting biasanya menawarkan subdomain untuk alamat atau nama website kita, misalnya wordpress.com, blogger.com, itu kan kita membuat subdomain sendiri. Misalkan catatan siboy.blogger.com, ya kan, misalkan catatan.blogger.com. Nah, pasti ada subdomainnya. Itu gratis ya, kalau ada WordPress atau Blogger gratis. Cuma di dalamnya WordPress tersebut ya, pasti ada fitur-fitur yang tidak bisa diaktifkan atau kita gunakan, karena apa? Pasti ada yang berbayar. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada share hosting. Share hosting adalah jenis layanan hosting yang menggunakan server hosting bersama-sama dengan pengguna lain, atau dapat dikatakan satu server digunakan lebih dari satu nama domain. Jenis layanan ini merupakan layanan hosting berbayar yang paling murah sehingga banyak peminatnya. Jadi, kalau share hosting ini satu server digunakan lebih dari satu nama domain. Ya, jadi kalau kita beli satu nama domain dengan share hosting, ya, itu pasti tidak hanya untuk satu, tapi untuk banyak pengguna. Paham ya? Oke. Misalkan ambil contoh gini aja wes. Ada 10 Mbps, ya kan? Kita beli 10 Mbps tersebut, misalkan. Itu tidak 10 Mbps untuk kita, ya. Tetapi 10 Mbps itu untuk 10 orang, di-share lagi untuk 10 orang. Jadi 1 untuk kita, 9 untuk orang. Berarti totalnya 10. Berarti kalau kita main semuanya, aktif semuanya, berarti setiap orang masih mendapatkan 1 Mbps. Seperti itu. Tapi kalau yang 9 itu off, ya, tidak aktif, baru 10 Mbps itu milik kita semua. Jadi seperti itu konsepnya share hosting. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada juga VPS hosting. Virtual Private Server atau VPS adalah jenis layanan hosting yang cukup mahal. Penyedia hosting membagi sumber daya dari sebuah server ke dalam beberapa server virtual. Berbeda dengan share hosting yang digunakan secara bersama-sama. Server untuk VPS hanya terbatas untuk beberapa pelanggan saja untuk menjaga performa masing-masing server virtual. Jadi, kalau virtual hosting itu ada server, baru layanan aksesnya di dalam virtual tersebut. Jadi, agar kinerjanya stabil, performanya stabil, maka penggunaan VPS hanya terbatas untuk beberapa pelanggan saja. Jadi tidak untuk semua, dibagi untuk semua pengguna, tidak ya. Makanya harganya cukup mahal dan banyak juga digunakan oleh orang. Ya. Nah, kalau ingin menggunakan server itu sendiri, ya, itu kita bisa memilih dedicated hosting server. Jenis layanan hosting ini termasuk layanan berbayar yang cukup mahal. Pada dedicated hosting server, penyedia layanan hosting menyewakan satu server hanya kepada satu pelanggan. Jadi server ini ya milik kita sendiri. Kalau kita dibeli 10 Mbps, ya dapatnya 10 Mbps. Kalau kita belinya atau sewanya 20 Mbps, ya kita dapatnya 20 Mbps. Tidak di-share ke orang lain. Itulah dedicated hosting server. Sedang cloud hosting itu adalah teknologi terbaru, ya, layanan hosting dengan teknologi terbaru. Cloud hosting menawarkan kecepatan dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan layanan hosting lainnya. Cloud hosting tidak bekerja pada satu server, tetapi menggunakan banyak server yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau ada server satu down, ya, atau salah satu server down, maka akan digantikan oleh server yang lain. Jadi akan tetap stabil atau online website kalian kalau kita menggunakan cloud hosting. Jadi, website kita akan mendapatkan alokasi sumber daya khusus, CPU, RAM, dan kapasitas disk yang pemakaiannya tidak dibagi dengan pengguna lainnya. Jika situs Anda mendapatkan jumlah pengunjung yang banyak dan membutuhkan sumber daya yang lebih lagi, Anda dapat dengan
melakukan upgrade ke paket hosting yang lebih baik dengan sumber daya yang lebih banyak. Itulah cloud hosting dengan teknologi terbaru. Ya, sedangkan co-location hosting server adalah jenis layanan hosting yang menggunakan tempat penyimpanan atau penitipan server di pusat data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur. Contohnya seperti arus listrik, UPS, power generator, air temperatur control, kestabilan akses internet, CCTV, dan personel keamanan yang akan bekerja setiap hari dalam memantau server. Server tersebut sebelumnya milik pelanggan dan dikelola sendiri oleh pelanggan. Jadi server kui, sampai beli colocation hosting server itu kalian beli sendiri, ya punyamu sendiri, ya kelolaan sendiri. Itulah keuntungan dari colocation hosting server. Paham ya? Nah, dari jenis layanan itu kalian harus bisa juga menentukan spesifikasi kebutuhan hosting, ya. Jadi tahu layanan hosting tapi kalian belum tidak tahu cara menentukan faktor untuk mempertimbangkan dalam pemilihan hosting. Nah, di sini akan kita bahas, ya. Jadi kalian harus tahu selain jenis layanan hosting, kalian juga harus paham mengenai spesifikasi kebutuhan hosting. Ada apa saja? Yang pertama yaitu reputasi penyedia layanan hosting. Pemilihan penyedia layanan hosting bisa berdasarkan letak geografis pengunjung website dengan memilih server luar negeri jika pengunjung website mayoritas berasal dari luar negeri. Jadi kalau website kalian banyak diakses oleh orang luar negeri, maka website kalian bisa ditaruh di server luar negeri. Tetapi kalau yang mayoritas pengaksesnya dari dalam negeri, ya lebih baik websitenya beli yang domain atau hostingnya beli yang dari Indonesia atau dalam negeri saja. Biar apa? Kecepatannya stabil, ya, karena kecepatan itu pasti mempengaruhi. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu kecepatan server tadi. Kecepatan server ditentukan oleh spesifikasi yang digunakan oleh perusahaan penyedia layanan hosting. Pada umumnya, perusahaan penyedia layanan hosting yang memiliki reputasi baik bersikap terbuka terhadap teknologi yang digunakan. Jadi, Pak, ada pertanyaan, Pak, saya mau tanya, kalau pengen tahu kecepatan server itu dari mana ya? Untuk web hosting dan web domainnya nanti. Oke. Untuk tahu kecepatan hardware-nya, biasanya ada recommended-nya atau requirement-nya di tampilan website penyedia layanan hosting. Itu bisa kalian baca. Kalau misalkan tidak ditampilkan, silahkan tanya melalui email atau chatting. Kalau nggak dibalas, Pak, berarti ya jangan dipilih. Berarti itu reputasinya kurang bagus mungkin, ya, tidak bersikap terbuka. Kalau yang terbuka pasti diberi informasi. Nah, kalau kalau tanya belum dibalas-balas, ya tentunya kalian pikir sendiri, kira-kira itu bagus tidak menurut kalian, ya. Loh Pak, lah nanti kalau nggak dapat hosting gimana? Misalkan dapat yang seperti itu, loh, yang belikan kamu, ya pilihlah Pak, pilihlah layanan hosting yang lain kalau begitu, ya. Jangan hanya satu hosting, ya. Pilih hosting yang lain. Kan banyak tadi yang saya bilang, ada Rumah Web, ada Jogja Hosting, ada nusantara.co.id atau lain-lainnya. Kalau misalkan yang kalian pilih tidak terkenal, ya pilih yang terkenal-terkenal saja kalau gitu. Pasti reputasinya baik dan bersikap terbuka, ya. Apalagi kalau ada ulasan konsumen ulasannya bagus semua, ya pilihlah berarti, ya. Seperti itu. Ambil contohnya seperti itu. Salah satunya Rumah Web itu insya Allah bagus, silahkan dipilih, ya. Misalkan itu. Kalau ada rekomendasi yang lain, ya silahkan dipilih yang lain. Ada nusantara.hosting.co.id, ya dipilih. Kalau ini bagus, ya silahkan dipilih. Pasti ada juga Jogja Hosting.co.id, ya silahkan dipilih. Pasti ada ulasan-ulasannya, ya. Pasti terbuka. Karena kita pelanggan, ya kita harus mencari informasi. Karena juga website itu pengaruh untuk pemasaran kita nanti. Yang ketiga, kita lanjut ya. Yang ketiga, tingkat kebutuhan. Pemilihan hosting harus disesuaikan dengan kebutuhan website. Misalnya ketika Anda ingin membangun sebuah website personal yang hanya berisikan beberapa artikel dengan target pengunjung yang tidak begitu banyak, maka Anda cukup memilih paket Start Hosting. Ya, kalau tidak terlalu banyak dan tidak membutuhkan file-file yang besar, ya cukup beli yang share hosting aja sudah cukup, ya, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kalian. Yang keempat, bandwidth. Penentuan bandwidth juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Penentuan bandwidth lebih spesifik pada ukuran pengunjung website. Website dengan tingkat lalu lintas tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan bandwidth yang cukup, akan menyebabkan website tersebut tidak dapat diakses oleh pengunjung sehingga pengguna akan merugi. Maka pilih bandwidth sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pengakses pengguna website. Jadi, bandwidth di sini, ya, kalau misalkan kalian mengakses website, ya,
Kalau ada yang keluar-keluar itu belum tentu internetnya. Ya, silahkan kalian coba buka yang lain. Kalau itu cepat berarti website yang cepat berarti hostingnya yang dipilih waktu dibeli oleh si pembuat website tersebut, hostingnya untuk bandwidthnya pasti sedikit atau kecil belinya ya. Jadi kalau lebih baik ya beli bandwidth yang unlimited. Biar apa? Jika diakses orang banyak itu tidak rugi ya. Apalagi untuk pemasaran ada penjualan ya. Belilah yang unlimited bandwidthnya. Biar apa? Dibuka lebih cepat. Dong ya. Oke, kita lanjut. Lokasi server. Penentuan lokasi server juga perlu dipertimbangkan karena lokasi server akan mempengaruhi kecepatan waktu muat blog Anda saat diakses oleh pengunjung. Jarak antara lokasi server dengan lokasi pengunjung website menentukan berapa cepat atau lambat website ketika diakses, ya kan? Lokasi server pasti menentukan, ya. Misalnya pengunjung website Anda mayoritas berasal dari Indonesia atau negara ASEAN, maka pilih server Indonesia atau server Singapura. Jadi kalau website kalian itu banyak yang mengakses dari Indonesia, maka pilihlah hosting yang dari Indonesia. Kodenya adalah hosting IIX. Paham ya? Sedangkan hosting USA ada lokasi server di USA atau Amerika. Hosting SG ada lokasi server di Singapura. Hosting EU lokasi server di Eropa. Jadi pilihlah salah satu hosting. Loh Pak, taunya kode. Ya hafalkan kode ini ya. Di tampilan websitenya yang kita beli di penyedia layanan hosting itu ada hosting IIX lokasinya. Berarti apa? Ya lokasinya di Indonesia. Tapi kalau yang banyak mengaksesnya dari luar negeri, ya kalian dari luar negeri tidak masalah. Karena apa? Cepat atau lambatnya website ketika diakses itu mempengaruhi dari lokasi server juga. Ya. Yang keenam, fitur hosting. Untuk memudahkan dalam berbagai keperluan berkaitan dengan pembuatan website atau blog, pilihlah hosting yang menyediakan fitur lengkap, misalnya ketersediaan script instalasi otomatis, CMS, fitur add-on, domain, sistem keamanan yang baik. Ya, jadi fitur hosting juga menentukan. Pilihlah yang lengkap. Ya. Yang ketujuh, layanan customer service yang baik. Nah, ini pilihlah customer service yang selalu merespon cepat jika ada kendala yang kalian hadapi. Kalau bisa online-nya 24 jam. Jadi kalau ada masalah server down atau yang lainnya sudah bisa teratasi. Paham ya? Yang kedelapan, garansi uang kembali. Jadi kalau kalian memilih layanan hosting yang tidak terkenal ya atau yang belum terkenal, kalau bisa pilihlah yang ada garansinya, terutama garansi uang kembali. Biar apa? Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, uangnya bisa kembali ya. Kalau memilih yang sudah terkenal dan banyak ulasan konsumen, insya Allah hasilnya pasti bagus. Oke ya. Yang ke-9 sekarang harga. Nah, kebanyakan para pemula memilih hosting dengan harga yang murah. Jika ada penyedia layanan hosting yang menawarkan harga murah dan tidak masuk akal, Anda harus melakukan pengecekan lebih lanjut. Apakah penyedia layanan hosting tersebut secara teknis mampu memberikan layanan yang berkualitas atau hanya strategi marketing. Jadi, kalau nanti kalian memilih yang murah, ya dicek dulu. Jangan sampai murah tapi hasilnya tidak memuaskan. Ya. Kalau murah memuaskan tidak apa-apa. Tapi kalau murah tapi tidak memuaskan itu yang jadi repot nanti. Paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan untuk sementara waktu, ya kan? Silahkan nanti gantian yang saya tanya. Nanti pertanyaan saya, ya, itu silahkan dikerjakan di Forms Office. Ya, itu ada tugas-tugas, silahkan kalian kerjakan di situ. Nanti kalian kerjakan lalu jawab pertanyaannya. Paham ya? Oke. Setelah itu kalian bisa berdiskusi di Teams kalau ada yang ditanyakan, ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di Teams. Kita diskusi di situ kalau ada pertanyaan lebih lanjutnya, ya. Nah, untuk materi selanjutnya nanti yaitu mengenai tahapan menggunakan hosting. 2, keuntungan menggunakan layanan hosting. Yang ketiga, contoh instalasi salah satu aplikasi control panel hosting gratis. Jadi nanti control panel hosting gratis yang kita akan lakukan untuk instalasinya dan konfigurasinya, ya. Jadi aplikasinya nanti ada yang berbayar dan yang gratis, ya. Tapi kita pilih yang gratis untuk
uji coba. Oke ya, ada yang oke ya, paham ya? Ya, insya Allah paham ya. Oke. Kalau kalian lupa mengenai kode grupnya ada atau yang belum gabung, silakan gabung dulu untuk 12-2 kodenya itu ya. Untuk ASC dan TLC, dengan 12-3 kodenya AS tersebut di atas ini ya. Paham ya? Ini 12-3 ya, ini 12-2. Silahkan yang belum gabung segera gabung karena materi-materinya nanti akan lewat situ ya. Oke, nanti silahkan diskusi di situ jika ada pertanyaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dalam menggapai cita-cita. Semangat!